Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiena Salsabila Susanti dengan NIM 2105121463. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum mengetahui apa saja jenis-jenis memori komputer, kita perlu mengetahui apa itu memori. Memori adalah media atau tempat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Memori merupakan bagian penting pada komputer yang terletak di dalam CPU. Hierarki memori. Di level atas ada cache memory, lalu di level tengah ada memori utama atau primary memory atau executable memory. Contohnya adalah RAM. Informasi pada memori ini bisa hilang ketika komputer dimatikan atau bersifat volatile. Yang berada di level bawah ada secondary memory atau memori sekunder. Contohnya disk. Informasi pada memori ini akan tetap tersimpan ketika komputer dimatikan atau bersifat non-volatile. Jenis-jenis memori berdasarkan letaknya, kecepatan dan kapasitasnya, dan eksistensi datanya. Berdasarkan letaknya, dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, ada 4, yaitu register memori, cache memory, memori modul, dan hard disk. Lalu yang ketiga, berdasarkan eksistensi datanya, ada 2, yaitu memori volatile dan memori non-volatile. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama adalah dapat berupa data atau program. Jenis-jenis memori pada memori internal. Yang pertama ada RAM. Adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses saat diperlukan oleh prosesor. Memori ini bersifat volatile, yaitu data akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu yang kedua ada ROM. Jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Data yang ada di dalam ROM tidak bisa dimodifikasi, hanya bisa diakses dan dibaca. Yang ketiga ada static RAM. Jenis RAM yang menyimpan data di komputer yang masih menyala. RAM ini dirancang dengan tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak perlu disegarkan atau di-refresh secara periodik. Lalu yang keempat ada dynamic RAM. Jenis RAM yang secara berkala harus di-refresh oleh CPU agar data yang berada di dalamnya tidak hilang. Dynamic RAM adalah salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Lalu yang kelima ada synchronous dynamic RAM, yaitu
Jenis RAM kelanjutan dari dynamic RAM yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi daripada dynamic RAM. Yang keenam ada DIMM atau Dual Inline Memory Module berkapasitas 168 pin, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu dynamic RAM. Synchronous Dynamic RAM menggunakan DIMM yang merupakan pengganti dari dynamic RAM, FPM, dan EDU. Synchronous Dynamic RAM mengatur memori agar sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat, terdiri dari dua kecepatan, yaitu 100 MHz dan 133 MHz. Yang ketujuh ada Complementary Metal Oxide Semiconductor, jenis chip yang menggunakan baterai sebagai sumber dayanya dan merupakan bagian dari ROM, berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan pada CMOS, seperti peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. Yang kedelapan ada cache memory, berukuran kecil, bersifat sementara, berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi, dan lebih mahal daripada memori utama. Cache memory berada di antara memori utama dan register pemroses. Cache memory memiliki fungsi berguna agar pemroses tidak langsung mengacu ke memori utama, tapi mengacu pada memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan kinerja sistem. Berfungsi mencegah terjadinya bottleneck. Fungsi cache memory adalah yang pertama, mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan RAM, dan mempercepat kinerja memori. Cache memory terbagi menjadi 3, yaitu L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. L1 cache berada di antara CPU dan DRAM, memiliki kecepatan paling tinggi daripada yang lain, kapasitas 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. L2 cache lebih lambat dari L1 cache, kapasitas lebih besar dari L1 cache, dengan kapasitas 256 KB sampai 2 MB. L3 cache memori yang terdapat pada prosesor dengan unit core lebih dari 1, seperti dual core sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Memori eksternal adalah memori tambahan yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya, hard disk, floppy disk, atau disket, atau alat yang digunakan
untuk memindahkan data secara portable sebelum adanya flash disk, lalu flash disk, compact disk, dan lain-lain. Memori eksternal ini bersifat non-volatile, baik saat komputer hidup ataupun mati. Memori register adalah memori yang bersifat sementara yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, yang letaknya berada di dalam prosesor, memiliki kapasitas penyimpanan paling kecil, hanya menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Memori register terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, dan yang terakhir mesin specific register. Jenis-jenis RAM. Yang pertama ada dynamic RAM. Ini menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi dan kecepatannya lebih tinggi dibanding EDORAM dan lebih rendah dari static RAM. Yang kedua ada synchronous dynamic RAM. Ini memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding RAM lainnya. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya, diletakkan pada slot di IMM atau SDRAM di motherboard yang menampung 16 MB sampai 1 GB. Yang ketiga ada Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second, lalu meningkat pada tahun 1997 menjadi 700 MB per second dan meningkat lagi pada tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Yang keempat ada Static Random Access Memory. Ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak perlu penyegaran atau di-refresh secara berkala karena hanya menggunakan transistor. Yang kelima ada Extend Data Out Random Access Memory. Ini memiliki kemampuan membaca dan mentransfer lebih cepat dibanding dengan yang lain. Cocok dipasang pada komputer Pentium. Yang keenam ada First Page Mode DRAM. Bentuk asli atau awal dari DRAM. Yang ketujuh ada Video Graphic Random Access Memory. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali kualitas video yang dihasilkan. Yang kedelapan ada Double Date Rate SDRAM. Ini memiliki kecepatan sangat tinggi yang banyak digunakan di berbagai perangkat saat ini dan mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu atau waktu yang sama. Yang kesembilan ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Ini banyak digunakan untuk perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas. Dan yang ke-10 yaitu Flash RAM. Ini bersifat non-volatile. Bentuk dan cara kerjanya hampir mirip dengan SSD.
jenis-jenis ROM. Yang pertama ada Programmable Read-Only Memory. Ini dapat menyimpan data tetapi tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Yang kedua ada Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini isinya dapat dihapus setelah diprogram dan penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Dan yang ketiga adalah Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.